Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distia Friliana, jurusan Teknik Informatika kelas 1E, Universitas Islam Riau. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dasar pemrograman bahasa mesin. Nah, bahasa pemrograman merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer. Program tersebut antara lain seperti sistem operasi, program paket, dan lain-lain. Nah, dasar pemrograman bahasa mesin ini ada 3 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Generasi pertama menggunakan bahasa mesin, generasi kedua menggunakan bahasa assembler, dan generasi ketiga menggunakan bahasa tingkat tinggi. Nah, di sini saya akan membahasnya satu persatu. Generasi pertama menggunakan bahasa mesin. Nah, bahasa mesin merupakan bahasa yang paling dasar dari bahasa pemrograman. Nah, memprogram dalam bahasa mesin membutuhkan kegiatan mengspesifikasikan lokasi penyimpanan untuk setiap perintah dan bagian dari data yang digunakan. Semua perintah program harus ditulis dengan menggunakan kode biner. Nah, apa itu kode biner? Kode biner adalah pengganti huruf atau abjad dalam bentuk kode angka 1 dan 0. Jadi, untuk mengubah kode biner ke dalam bentuk ASCII, itu ada dia ketetapan ASCII. Ini jadi ada ASCII table, udah saya letakkan. Kemudian kita ambil contoh dari soal ini ya. 011011000 ini kita ubah nanti ke dalam bentuk huruf atau ASCII itu. Ini kita ambil contoh yang pertama. Kemudian kolom biner. Nah, tahu dari mana saya 1, 2, 4, 8, 16? Ini caranya dengan pemangkatan. Jadi 2 kan dia nilainya kan benar dan salah. Jadi dia nilainya 0 dan 1. Jadi yang bernilai itu 1 nanti. Yang dicari itu nanti yang si 1 yang kita hitung. Terus kita cari ininya angka 1, 2, 4, 8, 16-nya ini nanti caranya dengan memangkatkan. Dimulai dari pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, sampai dia sebanyak yang diminta. Misalnya ini kan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau 9 ya tinggal ditambah dia. 2 pangkat berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau dia ada 9 ini 9 kodenya, ini tinggal dipangkatkan 2 pangkat 8 berapa gitu. Terus sudah diletakkan ininya kolom binernya, nilai kolom binernya dengan pemangkatan tadi. Kemudian letak soalnya. Seperti yang ini tadi kan 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Soal pertama. Kemudian kan udah saya bilang tadi kan yang kita ambil nanti yang bernilai 1 saja, yang 0 kita abaikan. Jadi yang bernilai 1 itu 64, 32, dan 8. Jadi kita tambahkan semua, itulah hasil dari si desimal. Itu hasil desimal. Jadi 64 tambah 32 tambah 8 sama dengan 104. Kita lihat desimal yang 104. Kita lihat nih dia 104. Kemudian hexnya 104 itu 68. Kemudian oktanya itu ada 150. Dan ASCII-nya atau hurufnya adalah H kecil. Sama berikutnya caranya dan menghasilkan angka ASCII yaitu high, baru spasi high. High yang pertama huruf kecil, kemudian high yang kedua huruf besar. Dia hanya mengikuti tabel di sini saja, tabel ketetapan. Kemudian kita masuk yang kedua, bahasa generasi kedua, yaitu bahasa assembler. Nah, bahasa assembler ini dirancang untuk mengurangi rasa sulit dalam pemrograman bahasa mesin. Penggunaan bahasa assembler membutuhkan program penerjemah bahasa yang disebut rakit atau assembler, yang memungkinkan sebuah komputer untuk mengubah perintah ke dalam bahasa mesin.
Jadi dia ini tingkat rendahnya. Jadi setelah bahasa mesin, kemudian bahasa assembler. Untuk mencari bahasa assembler menggunakan software, kita cari nanti di online aja, yang online, dengan klik jdoodle.com, kemudian klik yang nanti yang ini ya, yang assembler GCC, yang ini, yang assembler GCC. Nah, selain ini nanti bisa aja salah, soalnya saya pertama buat juga assembler kan, assembler yang lain, hasilnya tidak dapat, error. Rupanya yang benar itu yang assembler GCC ini. Kemudian tinggal sign, kemudian masukkan ini, kemudian masukkan section the text global start, baru masukkan huruf-hurufnya, dan menghasilkan output itu sum of x and y is 8. Ini dia outputnya. Jadi kita input datanya, maka keluarlah bahasa mesin atau assemblernya, yaitu 8. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu software bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi menggunakan berbagai perintah yang disebut dengan pernyataan. Seperti yang kita tahu, pernyataan adalah kalimat deklaratif yang mengandung nilai benar atau salah. Dia yaitu menggunakan berbagai pernyataan singkat atau istilah aritmatika. Nah, pernyataan individual bahasa tingkat tinggi adalah merupakan perintah makro, yaitu setiap pernyataan menghasilkan beberapa perintah mesin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, ini dianya bisa dicari melalui aplikasi dan juga bisa melalui software tadi yang online. Dia sama, tempatnya di jdoodle tadi ya. Kalau online kita tinggal pilih yang cobol ini, kemudian kita masukkan inputkan datanya. Identification division ini merupakan pernyataan, kemudian klik nanti execute ini, maka menghasilkan output x tambah y sama dengan 35. Bisa juga menggunakan aplikasi dengan cara open, nanti klik cari aja cobol, download, baru pilih yang open cobol IDE yang 476 setup X. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.